Selamat siang Bapak Ibu, kami dari kelompok PBL IF23 akan mempresentasikan hasil proyek PBL kami dengan judul Aplikasi Web Online Uji Kemahiran Bahasa Indonesia atau KBI. Dengan manajer proyek, Ibu Dwi Amelia Purnamasari, STMCS. Adapun anggota kelompok yang pertama Aisyah sebagai ketua kelompok dan anggota terdiri dari yang pertama Ahmad Farhan Misaki, Ajila Rafisa Nadla Faisa, Yumna Ilahi, dan Juli Kristiana Waruwo. Baiklah, untuk materi pertama yaitu deskripsi umum dari aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi berbasis web berupa aplikasi uji kemahiran yang bisa digunakan oleh banyak peserta secara simultan dan terhubung dengan database. Pengguna dari aplikasi adalah admin dan peserta ujian. Admin dapat melakukan pengelolaan data, soal berupa pilihan ganda dengan model soal berupa teks dan audio atau soal listening. Peserta dapat melakukan ujian secara simultan dengan urutan soal yang muncul acak. Pada setiap halaman muncul satu soal, kemudian peserta ujian dapat menjawab, menyimpan jawaban, dan melanjutkan ke soal berikutnya. Terdapat timer yang membatasi pengerjaan soal dan jumlah waktu dihitung dalam menit. Alokasi waktu setiap ujian ditentukan dan diinput oleh admin. Ketika peserta selesai melaksanakan ujian, peserta mendapatkan informasi nilai atau hasil ujian. Berikutnya pemaparan logbook. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Tahap pengerjaan di tanggal 13 Februari 2023. Luaran yang dihasilkan user research, metode wawancara dan studi literasi, user journey, dan analisis kompetitor. Tahapan analisis, tanggal pengerjaan 15 Februari 2023, luaran yang dihasilkan, analisa kebutuhan, analisa non-functional requirement, dan analisa non-functional requirement. Tahapan yang desain yaitu tanggal pengerjaan 18 Februari 2023, luaran yang dihasilkan desain use case, desain antarmuka wireframe, pemodelan sistem desain basis data. Tahapan implementasi, tanggal pengerjaan 14 April 2023. Luaran yang dihasilkan mengeksekusi back-end dan front-end, pengujian hipotesis terhadap aplikasi web online, uji kemahiran bahasa Indonesia. Tahapan yang kelima yaitu luaran, tanggal pengerjaan tanggal 3 Juni 2023. Luaran yang dihasilkan membuat luaran untuk mata kuliah basis data, struktur data, dasar pemrograman web, RPL, statistika, dan pemrograman berorientasi objek. Yang keenam testing, tanggal pengerjaan 23 Juni 2023. Melakukan uji coba fungsionalitas dan performa kinerja aplikasi web UKBI. Dan yang terakhir yaitu maintenance dan analisis. Tanggal pengerjaan 18 Juni 2023. Melakukan perbaikan pada kode yang error pada tahap testing, melakukan pengujian hipotesis, serta melakukan analisis kuesioner uji coba. Lalu berikutnya, progres dan capaian proyek kami sudah mencapai 90%, di mana cakupannya berupa produk aplikasi web online, laporan akhir, poster, manual book, dan PowerPoint. Pun terkait gambaran umum. Gambaran umum dari aplikasi web online UKBI, kurang lebih untuk dapat mengakses aplikasi web online UKBI ini, baik admin maupun peserta ujian sebagai pengguna aplikasi harus memiliki perangkat yang terhubung dengan koneksi internet. Pada aplikasi ini, peserta akan menjalani serangkaian tes untuk menguji kemampuan mereka dalam berbagai aspek kebahasaan Indonesia. Pertama, peserta ujian diharuskan melakukan registrasi ke dalam aplikasi dengan mengisi informasi pribadi yang diperlukan. Setelah registrasi, untuk dapat login ke dalam aplikasi, peserta diminta untuk menggunakan kredensial atau informasi pribadi yang telah mereka daftarkan. Setelah login, peserta dapat melakukan tes dengan memilih pilihan jenis ujian yang tersedia. Peran admin pada aplikasi ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga seluruh data yang ada pada aplikasi web online UKBI. Admin juga bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran peserta selama proses ujian berlangsung. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai luaran mata kuliah pengantar basis data. Yang pertama ada IRD, di sini ada IRD aplikasi web online uji kemahiran bahasa Indonesia yang memiliki 5 buah entitas. Yang pertama ada entitas registrasi, entitas peserta, entitas soal, entitas nilai, dan entitas admin. Setiap entitas memiliki masing-masing atribut dan saling terhubung dengan entitas lainnya. Kemudian ada model relasional, di sini ada peserta yang memiliki ID peserta, username, dan password. Kemudian registrasi yang memiliki ID registrasi, nama, prodi, name, ID peserta, dan ID admin. Kemudian ada admin yang memiliki ID admin, username, dan password. Soal yang memiliki kode soal, kategori soal, model soal, dan ID peserta. Dan yang terakhir ada nilai yang memiliki ID nilai, total seksi, ID peserta, dan kode soal.
Di sini ada implementasi database. Kami membuat database. Yang pertama ada database tabel admin, database tabel peserta, database tabel registrasi, database tabel soal, dan database tabel nilai. Dan yang terakhir ada struktur tabel. Yang pertama ada struktur tabel peserta, struktur tabel admin, struktur tabel registrasi, struktur tabel soal, dan struktur tabel nilai. Menjelaskan luaran mata kuliah dan implementasi objek. Di sini kami mengimplementasikan B di mana file koneksi terdapat kelas koneksi di mana koneksi ini bersifat program koneksi antara program dengan database-nya. Next. Next. Kemudian dalam membuat file koneksi kita membuat kelas total ini bertujuan untuk mencari tahu nilai setiap seksinya, di mana terdapat kelas total dengan extend koneksi yang memiliki fungsi konstruk, di mana setiap nilainya mendapatkan masing-masing nilainya sendiri. Next. Tidak hanya di nilai dalam setiap seksinya, kami juga mengimplementasikannya di data peserta. Dalam program ini terdapat kelas data di mana data berisikan koneksi dengan database, kemudian memiliki beberapa fungsi di sini terlihat terdapat fungsi insert, di mana fungsi ini untuk memasukkan ID, name, dan password dari data peserta tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya mengenai rekayasa perangkat lunak. Functional requirement sendiri di sini sendiri berisi rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi web online UKBI dalam melakukan tugas-tugas atau fungsinya secara efektif dan efisien. Untuk fitur-fitur yang digunakan dalam aplikasi web online UKBI sendiri dalam pemenuhan syarat functional requirement ini antara lain ditampilkan pada slide presentasi. Next. Kemudian mengenai non-functional requirement-nya. Di sini, non-functional requirement-nya sendiri itu berupa persyaratan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsionalitas sistem atau aplikasi web online UKBI. Jadi, lebih berfokus kepada aspek teknis, kinerja, maupun pengalaman pengguna. Untuk fitur-fitur yang menjadi syarat pemenuhan non-functional requirement-nya sendiri, ditampilkan pada slide PPT. Baiklah, selanjutnya ada luaran mata kuliah dasar pemrograman web. Yang pertama ada desain mockup. Mockup sendiri bertujuan sebagai sebuah gambaran nyata atau realistis yang memudahkan proses revisi, media presentasi, dan juga untuk menghemat anggaran. Berikut ini adalah tampilan mockupnya. Kemudian yang selanjutnya ada prototype. Prototype sendiri diartikan sebagai contoh atau model awal yang diciptakan guna melakukan uji coba konsep yang telah diperkenalkan pada selanjutnya. Dan yang terakhir ada PWA atau Progressive Web Application. PWA sendiri adalah singkatan dari Progressive Web Application, sebuah aplikasi yang dibangun dengan melakukan optimasi pada sebuah website. Fungsinya adalah agar pengguna dapat mengakses PWA melalui URL tanpa perlu mengunduh dan menginstal aplikasi secara terpisah. Saya akan menjelaskan mata kuliah statistika. Pada teknik samping, aplikasi online uji kemampuan bahasa Indonesia ini teknik samping probability samping yang berupa professional stratified random sampling atau populasi tidak mungkin. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh aplikasi dan online uji kemampuan bahasa Indonesia ini adalah instrumen penelitian berupa questionnaire dan jurnal wawancara. Yaitu menjadi hipotesis yang digunakan untuk aplikasi web online uji kemampuan bahasa Indonesia ini adalah ujian. Berikut adalah instrumen penelitian kuesioner dan instrumen penelitian wawancara. Baiklah, saya akan menjelaskan luaran mata kuliah struktur data. Luaran mata kuliah struktur data di mana terdapat array. Ini kami implementasikan di mengubah data soal. Di sini terdapat penggunaan array dengan database Messenger Events Array, di mana array tersebut berisikan soal, opsi A, opsi B, opsi C, D, dan booking. Ini terhubung dengan database dengan nama tabelnya dengan tabel soal. Demikian presentasi proyek PBL kami. Kami ucapkan terima kasih.